Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berkumpul kembali pada hari Jumat pertama, hari yang secara khusus kita persembahkan untuk menghormati hati kudus Yesus, sumber segala kasih dan kerahiman. Hari ini juga gereja merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, para martir pertama dari Jepang. Di atas bukit Nagasaki, mereka menyerahkan nyawa dengan disalibkan demi mempertahankan iman akan Kristus. Teladan Santo Paulus Miki mengingatkan kita bahwa kasih hati kudus Yesus yang begitu besar telah memampukan manusia biasa untuk menjadi saksi iman yang luar biasa. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari segala kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita mohon juga pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya,
serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi. Dengan bunyinya, ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu
bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, baru saja kita mendengar kisah yang menyedihkan namun juga begitu mengagumkan. Kisah mengenai kematian Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang suci kehilangan nyawanya karena keberaniannya menegur kesalahan. Karena ia juga terjebak dalam sebuah dendam yang bermula dari sumpah yang gegabah. Yohanes Pembaptis memperlihatkan keteguhan hatinya yang berani, hati yang setia pada prinsip kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan yang zalim. Hati Yohanes Pembaptis terhubung erat dengan hati Allah yang lebih memilih mempertahankan suara hatinya daripada takut pada ancaman manusia. Sementara itu, kita juga melihat wujud hati lain dalam diri Raja Herodes. Hati yang lemah, hatinya yang bimbang. Karena Herodes heran dan berhasrat untuk melindungi Yohanes, tetapi ia tidak mampu mengatasi godaan duniawi. Hatinya juga dipenuhi dengan ego, karena terlihat bahwa Herodes lebih mendahulukan gengsi di hadapan para tamu-tamunya daripada menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Maka hatinya kalah oleh nafsu dan tekanan sosial. Di antara kedua jenis hati dalam diri Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes, ada sosok hati lain yang muncul sebagai jalan tengah yang sempurna. Itulah hati Yesus, hati yang penuh dengan cinta dan keberanian, sekaligus lemah lembut dan rela berkorban. Hati kudus Yesus yang menjadi simbol kasih yang tak terbatas. Maka kita pun diundang, diajak untuk membentuk hati kita agar semakin menyerupai hati Yesus.
maka kita diajak untuk memiliki keberanian dalam kesetiaan pada kebenaran, seperti yang telah dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis. Hal ini bisa kita wujudkan melalui tindakan-tindakan yang sederhana, tindakan-tindakan yang kecil, kejujuran dalam berbicara, menolak untuk terlibat dalam gosip, untuk membicarakan sesama, juga berani untuk membela mereka yang lemah, yang tersingkir. Kita juga diminta untuk menjaga kemurnian hati kita, agar tidak mudah tergoda juga oleh tawaran-tawaran duniawi, hiburan-hiburan sesaat, atau juga kesenangan sementara. Dan akhirnya kita diharapkan untuk memiliki keteguhan hati, tidak seperti Raja Herodes yang mudah goyah oleh keraguan, oleh suara-suara orang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, kita perlu memegang teguh pada komitmen dan kesetiaan kita pada iman akan Kristus. Melalui kisah kematian Yohanes yang baru saja kita dengarkan, kita diingatkan bahwa setia pada suara hati yang benar memang memiliki resiko. Namun, hati Yesus yang tersalib dan bangkit memberi kepastian kepada kita bahwa kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita semakin mendekati, semakin menyerupai hati kudus Yesus, dan akhirnya kita boleh menjadi nabi-nabi cinta kasih yang mewartakan sukacita dan kasih Allah. Tuhan memberkati. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Semoga kami hamba-Mu ini tak gentar memberikan kesaksian tentang nama-Mu, karena Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap Kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, dan sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
kita gunakan tema Nabi Cinta Kasih, halaman 69. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya, ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga. Engkaulah roti hidup yang memberi sukacita dan hidup kekal. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menghibur kami dengan kuasa Roh Kudus dan membebaskan kami dari dosa. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk mengasihi kami. mari menimba air kehidupan. Mari sembah keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kristus. Mari di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kita mensyukuri segala kasih, berkat, karunia yang telah kita terima dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita pun ingin mengasihi Allah seperti Ia telah mengasihi kita. Maka dalam sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita bawa seluruh hati kita, seluruh hidup kita, sehingga menjadi suatu persembahan hidup bagi Allah dan bagi sesama. Kita bawa segala rencana, segala kebimbangan, segala keraguan, segala pergumulan, agar kita senantiasa mengakar dalam hati Yesus, dan akhirnya kita senantiasa menimba rahmat dan sumber dari Allah sendiri yang mempunyai hidup untuk kita.
Di hadapan Sakramen Maha Kudus, mari kita doakan doa kenabian dari halaman 71. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pilihan hidup kami. Kami ingin mengikuti hukum kasih-Mu, karena hanya dengan demikian kami bisa membarui hidup. Semoga Engkau sudi menempatkan hidup kami di bawah naungan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap saat kami selalu setia kepadamu. Agar perbuatan kami sesuai dengan perbuatan, ikut sertakanlah kami dalam kasih dan damai-Mu. Kuasailah seluruh perasaan kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga kami dapat dipimpin, diarahkan, dan dibimbing oleh-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu untuk hidup dalam kasih-Mu dan tinggal dalam persatuan dengan Engkau. Engkau telah memilih kami, ya Yesus, dalam hidup pengorbanan, supaya kami menjadi saksi-saksi kekudusan dan menjadi nabi-nabi cinta kasih, serta perdamaian. Bantulah kami semua dalam kasih. Tumbuhkanlah dalam hati kami cinta kasih kepada Bapa dan kepada sesama, yaitu kasih yang melahirkan kami kembali dalam Roh. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kembali kepadamu untuk menimba dari hati-Mu yang tertikam penebusan atas dosa-dosa kami dan pencurahan Roh-Mu yang telah menguduskan kami dan menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu demi kemuliaan serta kepujian kepadamu Bapa. Satukanlah kami dalam kasih-Mu, ya Yesus. Terimalah persembahan hidup kami. Jadikanlah kami layak untuk bersatu dengan Dikau, yang terus-menerus mempersembahkan hidup-Mu kepada Bapa demi keselamatan semua manusia. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberi kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman kami Engkau perkenankan bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami.
Cinta hati kudus Yesus, Angkatlah hati kami, kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami, kekuatan hati kudus Yesus, dukunglah hati kami, kesabaran hati kudus Yesus, dekatlah dengan hati kami, kerajaan hati kudus Yesus, percayalah hati kami, kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami, kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami, karya hati kudus Yesus, pakailah hati kami. Amin. Amin.